Hari ini ingin ke Taman Mini Indonesia Indah. Tujuan utamanya adalah ke Museum Transportasi karena gue baru kemarin lihat di mana gitu terus baru inget oh iya ada museum transportasi di situ ya. Dan anak gue kan sangat suka dengan bis, truk dan terutama kereta api dan situ ada banyak kereta api jadi ingin ke sana. Sekaligus gue udah lama banget nggak ke Taman Mini jadi udah lupa bentuknya apalagi udah setelah renov. Terakhir ke Taman Mini kayaknya sebelum renov dan cuma buat ke kondangan-kondangan aja di situ entah di Anjungannya entah di apa yang tempat gedung wayang ya yang di depan. Jadi ke Taman Mini untuk jalan-jalan tuh sudah lama banget eh, belum pernah. Dan istri gue juga kayaknya pernah tapi kayaknya masih kecil banget. Apalagi dia orang Bali kan, lebih jarang lagi gitu. Gue aja jarang yang di Jakarta apalagi dia di Bali. Jadi ini akan ke Taman Mini lagi sebagai nostalgia dan untuk Saka biar bisa ke museum transportasi itu yang utama. Tapi kalau sempat ini aja udah mau siang belum jalan kan dia tutupnya banyak yang sore museumnya ya. Kalau sempat pengen ke museum lain sih kayak Taman Burung mungkin, ada juga museum pemadam kebakaran dia juga pasti suka atau yang pokoknya yang berbau-bau binatang gitu. Oke. Ikutin terus ya guys perjalanan kami ke Taman Mini. Ini keluarga belum ada, ini saya masih sendiri mempersiapkan mobil, maklum mobil sudah remaja umurnya, sudah kuliah jadi harus dipanasin dan lain-lain dulu. Alright. Jadi Taman Mini kan setelah renov katanya nggak bisa masuk kendaraan ke dalam kecuali mobil listrik. Jadi green area. Ini parkir di gedung parkir. Ini gedung parkirnya. Kalau lihat videoin gini dong kayak lagi di luar negeri ya. Wih, ada vending machine. Ada gedung parkir gini kosong, nggak ramai banyak orang. Terus naik shuttle. Ini dia shuttle-nya. Sedang menunggu. Katanya kalau ke museum transportasi harus nyambung shuttle lain nanti di dalam. Ya nggak? Oke. Itu ada shuttle yang lagi jalan. Datang. Terus sambil menunggu shuttle-nya supirnya karena supirnya katanya lagi mau ke WC dulu. Tuh, kalau gini kayak lagi di Jepang tau Saka? Dia kan ya lihat kiri deh. Dia kan kayak lagi di Jepang tau deh. Tuh. Dari tadi dibangunin apa dibangun sendiri? Bangun. Serem juga ya barang takut jatuh. Oh udah sampai. Oke. Duduk sini aja masak ya. Enggak. Apa lah yang ini. Ini kan yang pernikahan. Ini kan dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 20.00. museum transportasi bisa nunggu di halte selatan sebelah sana. Oke, ada pagar sini. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya area ini dulunya buat jalan mobil. Sekarang jadi buat jalan orang. Oh, begitu. Bisa ada kan yang di atas nih? Buat jalur kereta. Halte yang di sana. Saka mau pakai stroller, Saka? Stroller aja ya, udah stroller ya. Nggak mau? Mau dia mau. Mau jalan? Nggak mau naik stroller. Naik. Cuma kayaknya kurang petunjuk nih kemana, mau ke museum transportasi kemana.
nunggu shuttle tadi dari mobil kemana. Tadi gak karena parkir di gedung aja ternyata. Ada kereta Saka. Tuh ada kereta itu. Ada kereta tapi udah jadi patung. Antara kurang petunjuk atau gue aja nggak ngeliat sih. Ini emang nggak ada sih, dia tadi nanya dulu. Kalau mau ke museum transportasi kemana nih? Di halte yang ini, nunggunya halte jalur selatan. Ini dia halte jalur selatan. Kita nunggu itu dulu ya. Ini ada kereta api tapi udah jadi bangke, ada 2 tuh. Lagi nunggu dulu shuttle-nya. Tuh ada kereta gantung lewat, kelihatan nggak? Kecil banget. Ini peta loop dari itunya. Ini kami di sini. Halte Jawa Timur, halte Nusa Tenggara, museum mana ya? Museum Perangko, museum, oh ini dia, museum transportasi H12. Jadi berapa halte nih? Pokoknya H12. Good. Mana tadi sambungan magnetnya? Oh, misalnya jalan kaki mah bisa aja kalau mau ya, terus aja keliling. Oh gitu sekarang bentuknya taman mini. Nggak ada bayangan aku dulu. Gantian semua. Ah, susah ngambilnya. Nanti aja. Oh iya, orang bawanya cuma 1. Ke tempat wisata. Kayaknya enak kalau sepedahan sini. Bawa mobil, parkir, naik sepeda ke dalamnya. Boleh kan ya? Iya boleh. Tapi kalau dari gerbangnya ada tiket sepeda sih, jadi nggak tahu deh kalau kita bawa mobil dan sepeda bayar 2 nggak? Pas ke dalam sini nih. Ini kalau orang yang suka lari gitu enak banget, lari aja loh guys. Berwisata sambil olahraga. Oh ini dia, sampai. Ini nempel kamera udah sampai. Oke, silakan. Makasih. Klik lagi barang bawaannya jangan sampai di jalan ya. Iya, terima kasih Pak. Sudah sampai museum transportasi, disambut dengan pesawat di depan. Akhirnya sampai di museum transportasi. Tapi tulisannya kereta dan pesawat tutup, maksudnya masuk ke pesawat ini bisa tapi weekend katanya. Beuh. Tapi ini yang sayapnya di samping. Saya bukan F-geek, jadi tidak mengerti kode-kode pesawat ini. Bisa masuk ke ekornya. Oh, nggak bisa deh ini. Tangganya ditutup. Pesawat besar, Saka. Pegang, Saka. Ayo pegang pesawat tuh. Pegang. Situ pegang sayap. Saka pegang, bannya pegang. Senyumnya ngadep sini. Senyumnya tadi ngadep sini. Di helikopter. Helikopter mau? Sana pegang helikopternya pegang. Satu, 2, nah, sana pegang. Boleh. Lihat sini. Lihat sini. Keren banget megang helikopter, Saka. Keren banget megang helikopter. Ayo juga mau pegang dong.
Mau pegang juga dong helikopter. SAR TNI AU. Saka, lihat itu, lihat ibu, lihat ibu. Lihat sini. Nggak mau. Tidak mau lihat situ. Naruhnya pertama kali gimana nih ya? Apa datangnya pretelan kali ya, terus baru dipasang. Terangannya mana ya? Penjelasan pesawatnya mana ya? Ini pesawat apa gitu namanya? Oh itu bukan ya? Betul, tidak ada penjelasan. Nggak ada penjelasannya ya, maksudnya pesawat apa gini-gininya. Boeing berapa gitu ya? Kita akan coba masuk lagi. Lihat yang lain yang di dalam. Rel kereta api Saka. Ini rel kereta. Ini Saka. Tapi kalau nggak salah kereta apinya beroperasi weekend. Yuk kita lihat dalam, Saka. Tuh kereta api di dalam tuh. Tapi oke juga sih. Tidak banyak mobil lalu lalang, jalan kaki enak. Cuma memang jarak antar museum jauh-jauh kan. Dan shuttle-nya nggak kelihatan berapa menit lagi nyampe gitu-gitunya. Jadi mungkin tidak ada kepastian. Jadi nunggu aja. Tadi tiket di sini bayar 10.000 satu orang. Saka belum bayar. Jadi 20.000. Saka tuh pesawat atau mau lihat kereta? Kita lihat kereta. Udah cendol dawet. Wow, kereta apa ini? Lokomotif uap. Buatan kayak Jerman tahun 1911, berbahan bakar kayu, dipakai di lori di perkebunan tebu. Baru kemarin lihat. Ini kereta api nih Saka. Ini kereta api. Kereta api nih. Wah, ini mah besi semua. Wih, kereta tahun 1911. Ya Allah. Sudah tua sekali keretanya, Saka. Kita bicara di dalam kereta yang sudah tua. Halo. Kereta tahun 1911 loh, Saka lahir 2024. 2023. Tunggu lihat sini Saka. Nggak kelihatan ya kereta. 1, 2, Saka lihat sini. Salah. Tadi Bu, Senyum. kok bengong sih? Lihat pesawat. Bengong lihat pesawat. Mas ya. Saka tunggu. Masih ada satu gandengannya. Tutup. Nggak bisa ditutup. Mana tutupnya? Turun? Aku mau mic. Banyak yang lain. Bis tingkat berat 8 ton. Bisnya nggak mau dilihat bisnya. Bis tingkat Mari bakso mie ayamnya, silakan. Jangkung tahun 68 difungsikan sebagai lihat kereta tomat. penumpang. Bis tingkat nomor polisinya aja masih ada 6629X, bahan bakar solar, hijau merah, Blok M, Salemba, Senen. Buatan Inggris tahun 68. Gokil. Gue tahu sih, kita pernah punya, Jakarta ada, dan beberapa tempat di Indonesia pernah ada bis tingkat, tapi bis tingkatnya bentuknya nggak tahu yang gini, beneran kayak yang di Inggris. Bis Damri, turis bus, ya Allah, time travel ke masa lalu ini.
Oh, di situ ada taksi di atas, nanti kita ke atas. Bis Damri bernomor polisi D1384 WY. Wah, ini yang ke Nangor kali. Buatan Tata India tahun 77. Tata masih berproduksi sekarang. Oke lah. Lanjut yang ini. Turis bus. Tahun 68, platnya B7550ZT, dikelola oleh PPD. Berbahan bakar solar, dipakai sampai tahun 89. Tahun dimana gue lahir. Mari kita masuk ke dalam. Kayak ke masa lalu rasanya. Emang masa lalu sih. Tapi sayang udah pada berantakan ya. Harusnya masih bagus gitu, karat-karatnya dijaga. Tapi ya ditaruh di luar, kena panas, kena hujan ya mungkin ya begini. Gue setiap melangkah bunyi-bunyi takut jebol. Tuh. Ini area supir. Kopaja aja yang gue naikin pas SMP bisa bolong bawahnya. Apalagi ini. Ini tadi tangga pertamanya aja udah bolong, gue takut hancur. Oh. Ya mungkin karena kena panas hujan. Jadi karat. Oh itu kereta-kereta. Segera menuju ke bawah. Untuk menemani Saka melihat kereta-kereta. Oh yang Tata tadi baru dia bukan ke Nangor tapi Cicahem Ciberem. Oke, let's go. Menuju kereta-kereta. Oh, tapi tangga nggak bisa stroller. Ini hanya jalan pas weekend. Kalau hari biasa hanya untuk rombongan anak sekolah nih. Kita masuk ke dalam yuk, lihat. Mau lihat ke dalam. Ya Saka, kita lihat ke dalam. Tunggu. Kan ayah gendong nanti. Jangan main jalan. Merasa sudah bisa naik kereta. Mau duduk? Nanti apa ibu lihat duduk. Oh, nggak ada kacanya. Nggak ada kacanya tapi ada AC. Tapi ada AC di sana. Iya, gimana? Untuk menahan panasnya Taman Mini, panasnya daerah Cipayung. Ini gue nggak tahu ya kan bentuk lokomotifnya lokomotif uap kan, lokomotif tua. Tapi beneran tua atau memang dibikin sok-sok tua aja biar kesannya ini kereta tua gitu. Oh iya. Ntar ayo foto di dalam. Satu, dua. Hati-hati. Panas. Iya emang panas Saka. 1, 2. Tatar. 1, 2. Tuh ini kan logonya. Bentuknya kayak bentuk tua ya. Apa? Oke, bentar. Sendiri. Iya. Di? Ini. Wow. Di mana? Di sebelah sana, di balik tiang ini ada lokomotif mantap sekali. Workspoor Amsterdam. Wow. Ini yang kalau yang lokomotif. Nah, ini lokomotif. Yang disebut lokomotif menurut gue di otak gue ya begini lokomotif nih. Panjang, besar, hitam. Dan bekas-bekas bakar. Kita lihat. Tahun 1920. DSM Delhi Spurweg Match B nomor seri operasi lintas tebing tinggi Sumatera Utara 21 sampai 85 berbahan bakar batu bara. Cocok sih di Sumatera Utara bahan bakarnya batu bara.
Apa ada yang berbahan bakar tobing? Ya nggak tahu. Untuk mengangkut hasil perkebunan seperti minyak sawit dan lateks. 38 ton. Berat kosong 38 ton. Berat siap 500 ton. 750 tenaga kuda, kecepatan maksimal 70 km per jam. Kalau zaman sekarang emang Scoopy juga kalah. Tapi pure metal, bro. Ini mah mantap sekali. Bisa naik ya? Oh, nggak bisa ya. Ya, ada motor. Ada motor sebelahnya. Tidak bisa naik. Kita lihat lokomotif yang lain yang ada di sini. Ini kan rel kereta api wisatanya. Ternyata bisa nyambung nih. Ini kalau lokomotif gelap ya, kelihatan ya. Ini kalau lokomotif ini masih bisa jalan, nyambung ke rel ini, ke rel wisata ini. Terus ini mereka berdiri di yang tempat bisa muter, relnya muter bisa nyambung ke sini, nyambung ke si monster besar ini. Box. Hati. Nggak boleh turun, nggak boleh dinaikin, pegang aja, pegang boleh. Lokomotif uap Jerman tahun 1930, berbahan bakar batu bara lagi tapi di Jawa Tengah, Tegal, Perupuk, Jawa Tengah. Steam engine 45 km per jam. Foto dulu biar apa? Stop ini, stop. Ya ini dulu. Ini dulu. Tolong. Nah, apa ya? Banyak banget Saka lokomotif, Saka. Tuh lokomotif semua itu. Yuk lewat jalan kereta api yuk. Kita nyebrang. Kereta api lewat sini. Turun. Lewat jalan kereta api. Kapan lagi Saka bisa nginjek rel? Ini lewat rel kereta api. Ada nggak kereta api yang akan lewat? Ya, nggak ada dong. Tuh. Ini juga nyambung rel wisata. Bukan nih. Rel wisatanya sana deh. Ini rel. Naik. Ini rel untuk waktu masukin kereta-kereta ini ke dalam kali ya. Kecuali yang ini udah relnya sepotong doang. Very hot in Taman Mini. Kamera gua sampai panas. Fit check dulu biar kayak Arif Brata. Tapi backlight fit check gimana sih? Nih lokomotif besar dan ini juga gede banget. Anjay, gede banget bro. Saya bukan Bismania rail fans, jadi nggak ngerti. Tahun 30 di Tanjung Enim. Gue pernah ke Tanjung Enim nih, Sumatera Selatan. Semua kebanyakan bekas batu bara kecil. Lokomotif buatan Jerman tahun 13, beroperasi di atas Probolinggo, berbahan bakar batu bara, mengangkut gula pasir. Iya, dari buku sejarah kereta punya Saka yang gue baca, kebanyakan untuk pertanian semua kereta ya, sebelum penumpang. Besar. Ini Honda Beat buatan Jerman tahun 30. Ini Karismax
Hannover Jerman untuk mengangkut sawit dan tebu. Ini Bit Compact Sportmatic buatan Jerman tahun 1913. Ini Jupiter Z tahun 1930, digunakan di Probolinggo untuk mengangkut padi dan gandum. Main itu juga ada tuh Supra X untuk mengangkut gula pasir, dan itu Yamaha apa tuh? Kurang kebaca. Yamaha apa sih? Vega. Oh, ini Vega nih yang Jerman juga nih, tahun 1945 untuk mengangkut ibu ke pasar kalau nggak salah. Ini gede banget. Ini besar sekali. Kamera lensa wide nih bikin jadi kurang kelihatan kayaknya ya. Kurang kebayang besarnya. Tapi ini gede banget. Gue kira yang tadi di situ udah paling besar, ini besar banget. Gue mau ngasih lihat seberapa besar. Biar membandingkan berapa besar kereta lokomotif ini. Besar sekali. Tinggi saya kurang lebih setinggi Fitra Eri, dan ini besar sekali. Ini tingginya mungkin 3 meter kali ke atas. Ribet orang zaman dulu buat naik kereta, mindah-mindah ini ribet banget pasti. Yang bikin sistem zaman dulu, orang pertama bikin sistem mindah-mindahin jalur kereta, bisa diputar-putar apa relnya buat naruh-naruh. Gokil sih. Semalam sebelum kesini gue baru nonton, ada di YouTube soal ini juga, ada yang datang sini, kayaknya dia ngerti kereta sih. Apa gitu nama akun YouTube-nya. Dia bilang di Indonesia masih ada 5 lokomotif uap yang masih berjalan di Indonesia. Ini buat bakarnya nih ya, di belakang tuh. Bakar. Yang ini semua sih udah nggak bisa jalan katanya. Udah nggak bisa dihidupkan lah. Ini tahun 12. Banyak. Pakai topi. Topinya di sana lagi ya? Yaudah, ini udah habis kok. Balik lagi ke itu deh. Ke stroller udah habis nih. Banyak ya. Beautifikasi. Oh, ini ada yang kena beautifikasi alias diperbagus. Beautifikasi itu gue sering denger tuh di stasiun Jogja waktu itu juga beautifikasi. Itu bahasa mana sebenarnya beautifikasi ya? Menjadi cakep gitu ya. Di pugar. Ini catnya masih baru banget. Hitam dan merahnya masih tebal banget. Beautifikasi di tahun 2024. HUT IRPS kedua-dua. IRPS apa? Indonesia Rail. Mana fotonya? Satu, dua, satu. Di mana? Ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Banyak kereta api ya, Saka ya? Seneng nggak? Wah, pipinya sampai merah gitu. Iya. Ini Saka deket rodanya, ayo fotoin. Sini deket roda sini. Deket roda kereta api sini. Sini. Mas Saka ayo foto situ. Deh. Kirain ngerti.
masuk sini masih ada nih. Ini udah agak modern ini. Anjay, ini besar juga. Besar bro. Oh, udah agak baru kali ya. Lokomotif diesel, udah diesel ini C300 tahun buatan 1966. Oh enggak, dia udah tua juga. Depo induk THB. Bau pesing. Saka nih sini, masuk sini ya. Mau masuk nggak? Sini, gendong. Bau pesing kan? Sini Saka. Jangan sana. Stop. Sini aja di dalam. Lihat tapi ya. Tunggu. Saka. Saka lihat sini. Let's go, kita ke dalam. Lihat mobil yuk. Kereta udah. Kapan lagi bisa main-main di rel aman ya Saka ya? Aku di sini dong, di depan sini. Depan mana? Tapi terlalu sempit ini coba. Kamu bisa sini. Oh, agak miring. Tuh. Beda sama yang sebelah tadi nih, sama yang ini kan masih bagus dalamnya. Ini udah sayang ya. Di situ. Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. Saka lihat sini, lihat ayah. 1, senyum. Yuk. Ayo sayang, kamu siap. Senyum Saka. 1, 2, Senyumnya bukan ke kamera itu, kamera ini nih ayah. Saka 1, 2. 1, 2, 3. Senyum sini. Oh kotor ini, nggak bisa masuk sini. Masuk sini kotor. Tuh, kalau yang tadi sana bersih. Yuk, kita yuk cari yang lain lagi. Sudah berjalan-jalan. Ini juga. Oh, ini yang tadi beautifikasi ya. Depannya mantap banget, baru dicat. Masih bagus depannya. Udah depan. Hari ini hari Kamis, bukan tanggal merah, jadi sepi sekali. Sepi sekali nih. Yuk kita nyusurin jalan kereta api aja. Udah nyampe sini malah berlari menjauh. Tapi kirain mau masuk kereta tapi enggak. Coba lihat pipinya merah banget, kena panas, lihat. Ya ampun, tuh pipinya merah. Kayak Cibimaru Kocan. Jangan turun lagi, kita mau naik. Hey. Nih. Kita akan masuk dari gerbang utama Politeknik Transport. Oh, ada sekolah di sini. Politeknik Transportasi Darat Indonesia. STTD, Museum Transportasi. Up. Museum Transportasi X Hyundai. Masa depan Indonesia. Kona Electric, Ioniq 5, kereta Stargazer, Santa Fe, Palisade, Staria. Tapi itu kan pada bukan mobil listrik. Indonesia. Harap tidak disentuh. Oke. Ioniq 5 ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7. Tapi ditandatangannya di kertas. Oh, berarti Ioniq ditaruh sini buat jadi pameran aja, tidak akan dipakai.
Ioniq 5 yang pas baru keluar 800-an juta dan rebut-rebutan orang karena indennya lama kan, terus pada rebut-rebutan siapa duluan. Sekarang harga secondnya 400 juta, setengahnya. Saatnya kalau yang mau punya Ioniq 5. Saka nggak boleh dipegang mobilnya ya, tulisannya jangan disentuh. Sini aja kita. Hah? Itu tulisannya. Oke, kita keluar. Ini area tambahan berarti ya, mungkin. Iya. Ini oplet sidul. Kita lihat mobil. Ini kalau itu strollernya nih. Mau keliling sama, mau keliling lihat. Lihat mobil. Yuk. Lihat mobil ya. Ini Bluebird. Bluebird pertama kali ya. Hah? Aban. Ban, nggak boleh, nggak boleh. Kalau di pagar berarti emang dibatasin, tidak boleh kita pegang, kita lihat aja dari luar. Datsun ini ya. Si logonya. Nggak apa. Silverbird Nissan Cedric. Kalau ini mah Silverbird pakai Nissan Cedric. Sepanjang gua hidup gua mengalami ini. Bahkan sekarang udah dimuseumkan. Berarti sudah cukup lama saya hidup. Sehingga mobil taksi yang saya anggap dulu biasa di jalan raya sudah dimuseumkan. Nissan Cedric diekspor khusus untuk ASEAN, untuk KTT. Dan negara Cedric jadi taksi eksekutif. Sama Toyota Crown kalau nggak salah dulu kan, Cedric sama Crown buat Silverbird. Saka kemana lagi? Saka, Bajai, iya boleh, mau masuk. Helicak, ini yang disebut Helicak ya? Kalau nggak ada tulisan tidak boleh disentuh ya berarti bisa disentuh. Aduh sayang banget, udah pada kempes bannya. Bajai di jalanan malah lebih bagus kondisinya. Becak motor si Dempuan, bukan ding. Oh, becak motor di Medan mah udah pernah gua, tapi nggak Vespa kalau waktu itu nyobain. Wes, di dalam dia. Foto dulu, foto dulu. Duduk. Duduk. Becak motor si Dempuan. 1, 2. Ding dong. Fieri. Ini khas. Tempelan becak Vespanya, Vespa apa sih? Gua nggak hafal Vespa sih, tapi cakep ya. Tapan Selatan. Halo, mau turun? Hati bisa nggak? Kakinya satu kelipet. Udah naik lagi. Ini ada lagi tuh. Ada mobil lagi bagus. Oh, 48 Legend. Oh, ini Holden ya? Apakah ini Holden? Oh, bannya tebal lagi. Nggak bisa dibuka, Masaka. Holden Premier bener. Holden Premier taksi 4848. Lebih dari 130 kendaraan dioperasikan setiap harinya pada hari libur. Holden Premier 4848 tuh kan pelopor travel Bandung kalau nggak salah. Beliau yang awal-awal. Tekan tombol untuk on off suara. Pendiri 4848. Bruno Joyo, taksi Argo dalam kota. Oh, sempat taksi. Pemain baru kini 4848. Jujur zaman-zaman gua kuliah di Bandung, X-Trans, City Trans, Cipaganti 4848 ada, tapi kayak mobil biasa dengan stiker 4848. Gua nggak ngerti juga dia kalau travelnya itu apa. Ini lah. Anak lagi banyak bergerak, tiba-tiba udah naik Vespa dia. Mau naik Vespa? Yuk, lihat lagi mobil yuk. Holden keren itu, Saka. Bayangkan di jalanan. Ini di 4848 tuh di Bandung kan? Apa di Jakarta ya? Ada masanya taksi pakai Holden Premier 6 silinder 3300 cc. Ger. Ada masanya kita naik taksi mobilnya begini, bro.
Asoy banget. Zaman dulu mungkin emang udah mesin gede kali ya, cuman bukan mobil hobi, bang, mobil sehari-hari. Saka nggak bisa dibuka sayang. Kan ini pameran. Yuk kita cari mobil lain. Ke kanan, ke kanan. Ya. Oplet Sidul. Morris sih harusnya nih ya, basicnya. Asalnya gue tahu banget. Nggak semua, jangan dibuka. Emang nggak bisa. Yuk kita lihat lagi, ada pesawat lagi yuk, Saka. Kita jalan-jalan lagi ya. Ini ke dalamnya. Hyundai. Harap alas kaki dilepas. Simulasi ruang pesawat under maintenance. Landasan pacu runway. Stasiun bawah tanah duku atas. Oh, ada maketnya. Nice. MRT. Kota masa depan Indonesia. IKN dong. Oh, ini emang Hyundai semua area sini. Oh, gue nggak ada ingatan museum transportasi dulu waktu kecil ya. Seingat gue kalau gue ke TMI paling sering ke PP Iptek aja. Itu yang paling gue suka. Stasiun Manggarai. Ini lokomotif. Kita lihat keluar aja yuk. Yang ada pesawat. Wush. Masa depan ceritanya begini, masa depan. Keren tuh, ada kursinya di dalam. Enggak sih, kayaknya nggak akan dalam waktu dekat, enggak sih. Saya masih skeptis. Virtual reality masuk. Choose background. Beautiful Indonesia. Di Bali. Weh, aku di Bali. Yeay, Saka sini mundur sama ya. Sini sama ayah, sini. Tuh. Wih. Ayo kita foto dulu, Saka. Kita lagi di Bali. Ya, kita pergi. 1, 2. Future mobility. Oh, bisa ya, kita bisa di dalam pesawat ini, coba. Wow. Aku dalam pesawat. Aku dalam pesawat. Lihat. Aku di dalam pesawat. Lihat tuh, ayah dalam pesawat. Hai Saka, ayah dalam pesawat. Tuh. Coba yang lain. Ini dalam kereta ini. Oh, di luarnya. Pencet yang mana? Nah, yang mana? Ini. Tuh. Saya di laut ya? Wah, bisa di air. Tulis. Padahal green screen loh guys, kita tidak beneran sana. Baterainya lemah. Iya, lemah. Ganti. Oh. Nah, kita akhiri saja di museum transportasi karena belum makan. Dari rumah belum makan, udah siang. Kita cari makan dulu di Taman Mini. Ini pesawat terakhir. Jatuh. Saka pesawat nih. Pesawat.
Jangan lari turunan. Pegang. Pegangan diterusin. Itu pesawat Garuda tadi. Kementerian Perhubungan ini memang kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Berarti nanti akan ada masanya Transjakarta masuk sini. Mungkin ada gerbong LRT atau gerbong MRT masuk sini kalau mau ngupdate museumnya. Ke Transjakarta yang tingkat mungkin akan masuk sini. Seru. Tadi saya tidak naik ke atas karena akses masuknya sih bisa stroller, tapi ke atas tangga. Pada lift ya kayaknya nggak ada sih. Lewat ya kereta api lewat. Ada lagi anjungan darat, laut, udara di sana, cuman makan dulu deh. Oke lah, udah seneng Saka udah lihat banyak kereta api dan pesawat. Oh terakhir di atas tuh ada kereta api gerbong-gerbong deh. Gerbong luar biasa, kereta api luar biasa KLB Presiden. Presidential coaches dipergunakan oleh presiden dan wakil presiden pada waktu pemerintahan Indonesia hijrah dari Jakarta ke Jogja. Dibuat di bengkel kereta di Bandung tahun 1919. Wow. Mari kita lihat. Poliklinik. Iya, kayu-kayu semua bahannya. Oh ini udah gerbong, udah lokomotifnya. Kereta luar biasa judulnya. Lokomotif uap Düsseldorf, Jerman tahun 1903. Kereta api presiden luar biasa. Soekarno dan Muhammad Hatta waktu hijrah dari Jakarta ke Jogja berfungsi sebagai kereta inspeksi gubernur. Ada tempat tidur, ada kamar pelayan, ada kamar mandi, WC, balkon di kedua ujung, pendingin udara yang berasal dari beberapa balok es batu. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan dihembuskan ke udara sehingga udara dingin dari es balok dapat bersirkulasi. Oh itu AC zaman dulu pakai es balok. Kira-kira es baloknya udah diantar sama bawa bapak naik sepeda juga mana? Bisa masuk Saka? Oh nggak bisa. Cuma bisa naik tangga aja. Foto situ Saka mau? Saka foto dulu situ. Foto dulu di situ. Duduk nah gitu. Iya sama bapak ya. Satu dua. Satu dua. Tunggu. Kirain bisa masuk ke dalam, ternyata nggak bisa. Nah ini ada rel kan nih, nyambung ke sana. Sana juga nyambung. Jadi suatu saat mungkin bisa dipindah-pindahin. Sistem pendingin es balok yang dihembuskan. Peranan sejarah digunakan oleh wakil presiden pertama hijrah dari Jakarta. Nggak boleh turun. Zaman dulu pakai es balok, Saka. Es balok gede-gede dihembuskan ke dalam. Tetap mencair dong nanti lama-lama ya. Tahu deh. Mungkin karena kereta api kenceng kena angin kan nih, ketiup kali. Entahlah, nggak bisa masuk. Kirain bisa masuk. Yaudah, kita mencari makan dulu. Iya, nggak bisa masuk, Saka. Itu dalamnya. Tapi ini udah dimodif dengan AC outdoor. Mungkin ada kalanya dipakai kali. Enggak kali ya. Mungkin kalau ada event, mungkin ada pejabat datang bisa masuk ke dalam, AC-nya dinyalain untuk event-event tertentu kali. Karena ini mah nggak bisa masuk. Penasaran pengen ke dalam. Gak kelihatan apa-apa.
Kalau yang ini bisa naik sih. Wow. Ini mah udah pasti bukan yang presiden. Masa presiden dikasih kursi hadap-hadapan gini? Enggak ini. Saka. Hei. Ayo di dalam. Hai. Ayo kita masuk. Selamat datang di kereta. Ada. Ntar ya Saka. Jangan gitu, jangan mau keluar, jatuh nanti. Foto dulu, selfie. Nah, lurus dulu. Biar Saka lihat, lurus. Lurus. Tempat duduk ya. Tempat duduk. Ini orang zaman dulu, Saka. Kereta Perjuangan 1930, orang-orangnya mungkin sebagian besar juga udah pada meninggal. Sini. Apa? Iya, udah dimodif kayaknya. Oke, sekarang kita benar-benar akan menuju tempat makan. Udah panas, sudah lapar. Gelap sekali muka saya. Nah. Oh, kalau bis tetap bisa masuk ke dalam-dalamnya karena kan bawa rombongan rame. Kalau mobil pribadi, motor nggak bisa, sepeda boleh. Banyak yang lagi wisuda. Tadi ada sekeluarga nyewa otopet listrik, jadi bapak, ibu, anak terpisah, lucu banget. Oh, ini ke jalan utama lagi. Bapak mau ke Pasar Nusantara ya? Iya. Dia bilang sama petugas yang baju merah ini ada mobilnya ke sana kan? Oke, makasih Pak. Jadi dari shuttle dianterin ke gerbang utama lagi tadi nih, merchandise store, kereta ini dan lain-lain. Baru nanti nunggu di posisi ini nih, ada masnya, untuk bilang nanti ada shuttle yang khusus ke Pasar Nusantara alias food court, tempat makan makanan dari semua provinsi yang ada di dunia. Wes, kita lihat merchandise store deh kayak apa isinya ya. Keren sini gedungnya, Contemporary Art Gallery. Paling deh di bawah speaker pantas berisik ya. Ntar kita lanjut lagi. Pasar Nusantara, tempat makan. Terima kasih Pak. Iya. Inilah Pasar Nusantara by Sarinah. Sarinah TMI, isinya makanan dari seluruh provinsi di Indonesia katanya. Ini indoor. Indoornya nggak ada. Indoornya nggak ada mejanya. Sinar Garut, aduh ada Sinar Garut.
Mantep, pisang kapit, bakso aci, roti bakar, juragan tebu, es goyang kampung, soto betawi, mie Aceh, bubur pedas, rawon, gudeg, sei sapi. Sei sapi menarik sih. Soto Banjar, kupat tahu, bakwan Malang, sate Padang, lontong Medan. Makan apa ya? Empal gentong, ayam betutu. Wow. So this is my lunch. Sei sapi dengan es teh tawar paket 45.000. Nasi, sei sapi, sambal, daun singkong sama es teh tawar itu paketnya. Di Anjungan, Nusa Tenggara Timur. Dine in tapi pakai sendok plastik, agak kurang jujur. Panas banget nasinya. Enak. Oke lah rasa dagingnya. Sei sapi. Udah coba sambalnya dikit-dikit karena saya tidak kuat pedas. Pedas banget sambalnya, gila. Fix tidak akan saya pakai sambalnya karena terlalu pedas bagi saya. Ntar istri gue mesen soto Betawi sama nasi pecel, nanti kita lihat kayak apa bentuknya. Ini nasi pecel dari Anjungan apa berarti? Jawa Timur? Iya, Jawa Timur. Tapi tadi UMKM nasional gitu. Oh, enggak, kalau ini kan ada tulisannya tuh Nusa Tenggara Ini Timur. cuma UMKM nasional itu. Judulnya apa nih? Nasi pecel aja. Nasi pecel Berapa harganya? 36.000. 36.000. Enak nggak? Ini sambalnya kalau mau pedas banget menurutku ya. Oke, cobain. Masih ada pesanan belum keluar, soto Betawi ya. Soto Betawi. Sama saya sudah mengincar es sinar Garut. Hahaha. Akhirnya sampai soto Betawi. Harganya belum tahu berapa. Nanti nanya sama istri gue, lagi beli kerupuk lagi. Sama Kabita lihat sinar Garut. Ini tapi es teler. Tuh. Es teler segini sama pajak 34.500. Kita coba nanti ya habis makan. Habis makan kita makan es teler. Tapi Saka belum boleh. Hahaha. Saka makan soto Betawi dulu. Tuh, nasinya lucu ya, tinggi ya. Oh, bikin itu lama. Tuh, nasinya tinggi. Tuh, kental banget. Agak beda sih. Kayak kelapa banget. Suka nggak ya dia? Panas tapi Saka. Tiup lu, tiup. Tiup. Ush. Gimana tiupnya? Ush. Apa? Apa? Minum. Enak. Enak ya? Cocok ya? Sama ibu lu. Tuh. Soto Betawinya ungu-ungu. Cobain. Kacang, sambal kacang, jangan-jangan. Apa? Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Asem itu. Di sini semua ininya plastik. Ininya pakaian kertas dan anyaman. Jadinya biar cepet dibuang. Kan ntar juga tinggal dibuang. Sendok garpunya plastik semua. Ini doang nih piringnya, piring melamin. Tapi sendok garpunya plastik juga. Jujurnya kalau dine in tapi dikasih plastik sih agak kurang sejujurnya. Tapi nggak apa-apa. Soto Betawi berapa harganya? 51 sama aku. Sama aku. 51 juga soto Betawi. Kita coba. Ya kuahnya sih dia belum pernah nyoba kayaknya kuah kayak gini. Kuahnya itu kuah Kelapa kan? kayak minyak kelapa. Kelapa banget. Jadi bukan sekedar santan, emang kelapa banget. Nah, makan dulu guys. Panas-panas di Taman Mini.
hari yang aduh bagian penghabisan makanan alias soto Betawi. Karena emang soto Betawinya nggak kayak soto Betawi yang pernah gue cobain sih, memang kuahnya tuh kayak ada gerenjel-gerenjel kasarnya gitu, kelapa banget. Apa ya namanya? Kayak koyak. Gitu. Jadi bini gua kurang cocok, mau ngabisin. Saka juga udah kenyang, pakai nasi doang sama kuah. Jadi saya habiskan. Saya juga kurang cocok sih sama begini soto Betawinya. Baru nemuin soto Betawi begini. Mungkin hasanah soto Betawi gua yang kurang. Mungkin di tempat lain ada soto Betawi yang seperti ini, saya tidak tahu deh. Coba tahu ada yang tahu apakah ya? Memang ada soto Betawi yang tipe kuahnya bergerenjel-gerenjel kelapa seperti ini. Tapi saya habiskan dulu ya. Ini halte sebelah Pasar Nusantara. Seperti halte-halte busway ada yang suka ngasih makan kucing, kalau ini tapi resmi. Memang tempat makan dia, Saka. Ada minum, ada makanan. Saka mau makan makanan kucing? Hah? Ketawa. Ini peta utamanya. Kita lagi di tadi H12 nih. Museum Transportasi. Sekarang lagi di di mana sih? Museum Food Court. Oh ini nih kali. Oh bener, Food Court Skywalk. Kita Food Court Pasar Nusantara. Oh dekat Museum Kebakaran. Nah kita menuju ke yang pintu utama lagi di sini. Museum Kebakaran dekat ternyata. Tidak jadi langsung naik angling alias itunya shuttle. Shuttle. Oh iya gajah. Kenapa sini? Ada pohon. Sempit. Jadinya pas lihat peta ternyata Museum Pemadam Kebakaran deket. Lihat dulu deh. Ini Ganara Art. Tahu tadi. Gajah. Udah nyampe Kalbar kita. Kalbar. Pontianak. Ganara Art. Ini trotoarnya emang udah bagus dari dulu atau baru dibagusin karena sekarang banyak orang jalan? Ada yang bersepeda, ada kayak kami jalan kaki, ada yang naik shuttle. Pas banget di PLN. Di PLN ada mobil Wuling REV, dia lagi ngecas kali. Nih PLN. GIS miniatur. Kalimantan Timur. Anjungan Kalimantan Timur. Balikpapan, Samarinda. Harusnya IKN sekarang. Anjungan Kalimantan Timur harusnya IKN berarti ya. Kayaknya ini tempat pemadam kebakaran beneran deh. Sekaligus museum. Tuh dia. Langsung disambut dengan lagu Ada Band. Oh karaoke. Lagi karaoke ternyata. Petugas-petugas damkar lagi menunggu, sambil menunggu panggilan kan, menunggu standby. Sambil nyanyi. Sini nih. Ya udah nggak dipakai nih Saka, udah mobil. Oh tutup tulisannya, close. Ya foto aja sini Saka, mau?
Tutup tulisannya. Kita mau lihat truk yang sekarang yang masih beroperasi. Senyum. Senyumnya lihat sini dong. Senyum lihat sini. Saka. Senyum. 1, 2, 3 ada yang light, ada yang besar, 2 yang utama nih. Hino. Kalau mobil yang kecil-kecilnya semua Ranger. Ini Ranger, itu Ranger, ini Ranger. Anjay. Tapi diganjel ya. Kayaknya masih aktif, tapi kok diganjel. Masih mengkilap banget, kayak nggak pernah dipakai. Kalau yang lain kan ya catnya udah agak-agak pudar, kalau itu masih mengkilap banget. Mantap. Aduh enaknya angin sepoi-sepoi Saka. Ya, ngantuk kan? Ngantuk kan? Ngantuk kan? Tepat ya. Menuju pintu utama dan udahan keluar dari botol plastik dan keluar dari kawasan Taman Mini. Tapi paling kayaknya nanti mau ke yang merchandise, karena merchandise itu di pintu utama tadi. Lihat-lihat lah. Total kalau mau yang ke Taman Mini, tiket mobil 35.000, tiket per orang 25.000. Karena Saka udah 2 tahun jadi bayar. Tapi pas masuk ke museum transportasi per orang 10.000, Saka nggak bayar, jadi 20.000. Makan range-nya tadi dari 30-an sampai 50-an. Kayak soto Betawi 50, sei sapi 50 gitu. Terus ya karena kami dari siang, berangkatnya cukup siang, jadi cuma ke satu tempat, museum transportasi. Kayaknya kalau kesini harus sudah diatur mau kemana gitu, cari lokasi-lokasinya, mana yang dekat mana, jadi bisa sekalian, bisa jalan kaki, itu sih. Jadi bisa beberapa tempat. Oke, udah sampai. Kita mau lihat-lihat ke merchandise. Ibu. Iya. Yang di kereta gantung. Di sini ya. Makasih Pak. Sudah sampai lagi di gedung parkir. Intinya seru sih kalau kesini. Wisatawan mancanegara tadi juga ada beberapa. Tapi kalau bawa kendaraan ntar diparkir, naik shuttle. Kalau bawa stroller, mesti stroller yang ringkes karena akan naik turun shuttle lipat. Kalau bisa makan dulu. Bener. Atur jamnya biar makan dulu. Kalau bawa stroller yang ringkes karena kita akan buka tutup naik turun shuttle, kecuali mau jalan kaki muter. Bisa nyewa sepeda per jam, bisa nyewa skuter listrik tapi per 30 menit. Saya buka pintu mobil. Yang kedua. Ya. Itu, betul. Pencet. Nah. Pakai stroller pun gua nggak tahu di tempat lain dan museum lain, karena tadi cuma ke satu museum dan tidak ke anjungan lain. Kalau di museum tadi sih
akses masuknya sih beberapa ada yang rem buat stroller, tapi di dalamnya ada beberapa titik yang cuma tangga, sama ke lantai 2 kelihatannya cuma tangga kelihatannya ya, nggak tahu kalau ternyata ada yang non tangga bisa naik lift buat stroller atau kursi roda. Tapi seru sih untuk anak-anak, orang dewasa juga seru ya. Jadi kita sudahi hari ini hanya di Museum Transportasi. Semoga ada manfaatnya video ini.